Hai mahasiswa, jumpa lagi di Modified Mind Mapping 3M, teknik atau model pembelajaran yang mengajarkan kita semua untuk meringkas bacaan dan kemudian nantinya dapat menuliskannya kembali dengan kata-kata kita sendiri. Dengan saya, Natalia Kristiani, instruktur Modified Mind Mapping kalian yang akan memandu video tutorial ini. Di video tutorial kali ini, kalian akan belajar menggunakan Modified Mind Mapping 3M tersebut untuk memahami kata-kata sukar atau kata-kata yang tidak kalian pahami dari bacaan yang kalian sudah baca tadi. Dengan begitu, kalian tidak perlu lagi membuka kamus. Wow, menyenangkan bukan? Tanpa membuka kamus, dengan 3M itu kalian dapat membuat nantinya definisi dari kata-kata sukar atau kata-kata yang kalian tidak pahami itu dengan bahasa atau kata-kata kalian sendiri. Tema bacaan kita kali ini adalah tentang digital marketing. Oleh karena itu, reading atau bacaan teks yang kalian baca tadi berjudul How to Detect Fake Advertisements on Instagram. Ada yang punya Instagram? Pasti banyak yang punya. Dari berbagai media sosial yang berkembang saat ini, Instagram menjadi salah satu yang banyak dipakai oleh para milenial dan juga mereka-mereka yang berbisnis. Tak sedikit kita jumpai ketika kita membuka dan mengecek Instagram kita bahwa ada banyak sekali bermunculan iklan yang ada di halaman feeding kita. Iklan yang beraneka ragam itu disertai dengan gambar-gambar yang bagus, video yang menarik, ada artis yang di-endorse, dan juga iklan-iklan tersebut menggunakan kata-kata yang menarik sehingga membuat kita terjebak dan akhirnya kita mau membeli barang atau produk yang mereka tawarkan. Nah, hati-hati ya. Karena tidak semua iklan yang bagus itu asli adanya. Setelah membaca How to Detect Fake Advertisements on Instagram, nah yuk mahasiswa-mahasiswi calon guru-guru bahasa Inggris, kita mau berproses dengan menggunakan Modified Mind Mapping. Kita akan membuat kata-kata yang sukar itu menjadi mudah dipahami tanpa menggunakan kamus. Bagaimana caranya? Gampang. Kita berpatokan pada kalimat atau kata-kata yang ada di konteks bacaan tersebut, yang ada di sekitar kata-kata sukar tersebut. Yuk kita berproses dengan 3M. Perkata sukar yang kalian temukan dalam konteks bacaan tersebut dituangkan dalam setiap cabang utama yang paling tebal. Kemudian, arti dari kata-kata sukar itu diambil dari konteks bacaan itu sendiri, yang nantinya dituliskan di cabang terusan dari cabang utama. Dan cabang terusan itu haruslah lebih tipis dari cabang utama. Setelah menyelesaikan semua kata sukar dalam Modified Mind Mapping, aktivitas belajar kalian selanjutnya adalah menuliskan kembali kata-kata sukar tersebut beserta artinya dengan menggunakan kata-kata atau gaya bahasa kalian sendiri. Oke, kita masuk pada Modified Mind Mapping. Dari judul How to Detect Fake Advertisements on Instagram, kita akan memahami penggunaan 3M ini untuk understanding words from context. Judul How to Detect Fake Advertisements on Instagram kita taruh di tengah kertas kita. Oke, di tengah kertas kita yang putih bersih berbentuk datar, landscape. Kemudian ditambah dengan foto atau image, gambar yang mendukung judul tersebut, topik dari judul tersebut. Oke, kita taruh di tengah, mau modelnya bubble, mau modelnya cloud, awan, silakan.
dikreasikan. Setelah itu kita masuk pada penggunaan cabang-cabang. Karena ada 9 paragraf, maka asumsi kita akan ada 9 cabang utama yang mana disertai nantinya cabang-cabang, sub-sub cabangnya. Oke, ingat bahwa jalannya adalah sesuai dengan jarum jam, dari kanan hingga kiri atas, dari kanan atas ke kanan bawah sampai ke kiri atas. Paragraf pertama adalah paragraf introduction. Paragraf introduction saya mau cabangnya berwarna hijau. Otomatis tulisannya juga saya kasih hijau biar senada. Nah, introduction sebagai cabang utama yang gendut gitu ya, yang paling tebal. Kemudian saya lihat kata sukar apa sih di paragraf 1. Oh, saya menemukan ada kata lure dan fake advertisements. Satu persatu saya mau bahas. Nah, yang lure itu saya mau pahami dari kata yang ada di konteks tulisan itu sendiri. Saya menemukan ada promising free items dan massive discounts. Itulah yang saya tulis di sub-sub cabang berikutnya setelah kata lure. Ingat, selalu sertai dengan gambar ya di setiap cabang. Lure saya beri ada magnet gitu, artinya kata menarik sebenarnya. Dan promising free items saya beri gambar free product bisa, dan massive discounts berarti ada super sale, ada banyak sekali diskon gitu. Kemudian masih di paragraf introduction ada kata kedua yang sukar, yaitu fake advertisements. Apa sih artinya advertisement palsu? Nah, di kata setelah fake advertisement itu ada 2 frase yang memberikan petunjuk apa itu iklan yang palsu. Iklan palsu itu membuat kita sell it off dan hack your accounts. Itu adalah tujuannya. Tujuannya betul-betul dia mau agar penjualannya itu meningkat. Pokoknya dia jual. Dan yang kedua ada sisi yang lain, yaitu dia mau ngehack akun kita. Itu ya, hack your accounts. Jadi hati-hati ya. Itulah paragraf utama pembukaan dari How to Detect Fake Advertisements on Instagram. Yuk kita lanjut ke cabang kedua. Paragraf kedua dari bacaan ini adalah no contact address. Nah, itu yang menjadikan tulisan pada cabang utama kedua. Cabang utama kedua ini ternyata saya menemukan satu kata sukar, yaitu trusted brand. Apa itu trusted brand? Kita lihat setelah kata trusted brand ada contact CS. CS di sini artinya customer service. Nah, dari contact customer service ini ada juga sub cabang yang diberi contoh. Ada email, ada phone number, ada juga mailing address. Sehingga jadilah modified mind mapping untuk paragraf kedua ini dari trusted brand harus ada contact customer service-nya ditunjang dengan email atau phone number atau emailing address. Kita masuk pada cabang ketiga dengan warna biru. Tulisannya juga saya kasih biru tua. Nah, itu adalah doesn't begin with HTTPS. Ini adalah salah satu contoh gitu ya, salah satu hal kalau kita mau mengidentifikasi bahwa iklan itu palsu, bahwa tidak ada di website mereka mulai dengan https://2. Bisa dilihat dari apa? Nah, ditemukan bahwa di paragraf ini saya melihat ada 2 frase sulit atau tidak saya pahami, dan tanpa melihat kamus saya bisa tahu artinya dari kata-kata selanjutnya. Ada salah satu contoh SSL certificate. Kita bisa identify dari situ, dan yang kedua vulnerable to attack. Dari SSL certificate kita bisa melihat ada kata-kata, ada keyword yang ditunjukkan, yaitu encrypted, secure, sama trusted. Jadi kalau dia tidak memulai website dengan alamat HTTPS gitu ya,
berarti dia belum memiliki sertifikat SSL, yang mana sertifikat itu berarti menunjukkan kita punya data itu terkunci, lebih aman, dan brand ini juga atau website ini trusted gitu ya. Produk yang dipamerkan atau ditawarkan ini betul-betul trusted. Yang kedua, kata sukar yang kedua, vulnerable to attack. Ya, kalau kita mau coba-coba tetap masuk di website yang tidak ada HTTPS-nya ini, hati-hati bahwa kita sangat akan mudah diserang gitu ya. Kita bisa perhatikan dari tanda not secure di atas atau sebelum alamat website itu. Jadi inilah yang menjadikan saya memahami apa kata arti SSL certificate dan juga vulnerable to attack. Lanjut di paragraf keempat. Di paragraf keempat judulnya adalah weird image. Ya, teman-teman mahasiswa bisa tulis di cabang utama berwarna merah itu weird image atau gambar yang aneh yang ada di website produk itu ya, iklan-iklan itu. Ada satu kata suspicious image. Apa ya arti suspicious image? Jangan khawatir dan tidak usah buru-buru buka kamus atau ke Google Translate. Bisa lihat di kalimat berikutnya ada kata real promotion deal dan act of plagiarism. Inilah dua kata kunci yang mengartikan suspicious image. Oh, begitu. Berarti suspicious image itu dia memberikan promotion deal yang luar biasa dan ada action untuk melakukan plagiarism. Jadi hati-hati ya untuk iklan-iklan yang menawarkan seperti ini. Tibalah kita di paragraf yang kelima. Dari judul paragraf itu saya mau simpulkan di cabang utama menjadi asking for credit information. Nah, ini adalah salah satu ciri iklan yang palsu, asking for credit information. Ada lagi nih muncul, kenapa ya kita harus be suspicious? Apa artinya? Kemudian ada scam. Dari kedua kata ini saya coba cari artinya masing-masing. Ternyata setelah kata scam, saya bisa melihat ada penjelasan atau tulisan steal credit card information. Oh, berarti scam itu membuat kartu kredit kita, informasi akan kartu kredit kita bisa dicuri, bisa diambil oleh mereka. Nah, kenapa harus be suspicious? Oh, be suspicious itu ketika mereka dalam iklan mereka secara tiba-tiba minta kartu kredit kita, informasi akan kartu kredit kita. Maka itu be suspicious. Hati-hati kalau sudah ada iklan produk yang seperti ini. Belum tentu ya, kita harus cerdik untuk mengawasi dan mengamati akan hal ini. Jangan lupa di setiap branch atau sub branches ini teman-teman memberikan ikon yang sesuai. Masuklah kita ke paragraf ke-6. Saya beri judul No Logo and Few Hashtags. Oke, kita lihat di sini ada satu kata sukar menurut saya adalah no hashtags. Apa itu no hashtags? Selain saya sudah memberikan simbol, gambar seperti pagar yang dicoret, artinya bisa kita jumpai pada konteks itu, yaitu traced to the original. Nah, ketika tidak ada hashtag, kita tidak bisa mencari bukti gitu ya, mentrace website ini apakah betul-betul asli atau tidak. Jadi hati-hati ya, yang tidak ada hashtag itu berarti bisa saja dia palsu. Masuk ke paragraf ke-7. Paragraf ke-7 saya beri judul Too Good to Be True. Ini saya masukkan di cabang utama Too Good to Be True dan saya menemukan dua kata sukar. Very good deal dan juga trap. Kok bisa very good deal dan trap adalah kata-kata sukar saya? Karena saya mau cari tahu artinya apa sih kalau dalam fake advertisement itu. Very good deal itu berhubungan dengan too good to be true. Iya.
sepertinya yang diinginkan dari website ini terlalu mudah gitu ya diberikan. Bener nggak ya? Apakah ini pancingan? Itu perlu dicermati. Yang kedua, trap. Trap kita tahu bisa untuk tikus dan lain sebagainya. Makanya itu saya beri tanda atau image-nya trap gitu ya. Dan artinya ternyata risk. Oh, hati-hati bahwa apapun yang mereka tawarkan bisa-bisa beresiko. Beresikonya kebanyakan negatif untuk kita. Jadi kita harus pandai-pandai mencermati akan hal ini. Masuk kepada 2 cabang terakhir. Cabang ke-8 saya ambil dari paragraf ke-8 dan saya beri judul Suspicious Followers Ratio. Oke. Dan di cabang utama ini ada satu sub cabang Instagram followers. Perlu dicermati, fake advertisement atau iklan palsu itu mempunyai follower Instagram yang mencurigakan. Oke. Kita bisa lihat dari dia tidak ada likes dan juga tidak ada comments. Somehow gitu ya, kita tidak bisa memberikan, tidak bisa mengecek siapa saja yang nge-like, berapa jumlah banyak like-nya, dan siapa yang memberi komen, itu tidak ada. Nah, bisa jadi salah satu pertimbangan teman-teman ya. Oke, yang terakhir, paragraf ke-9 dengan judul Unable to leave comments on photo. Ini bisa saja jadi sangkut pautnya dari yang paragraf sebelumnya, ke-8. Di sini ketika kita klik foto produk dari website itu atau dari promo di Instagram itu, iklan itu kita tidak bisa memberikan komen. Oke, oleh sebab itu kita bisa cari ada kata sukar di situ atau yang saya tidak pahami kenapa harus read comments ya. Iya, kita selidiki dari komen-komen yang ada di foto yang di-share. Kita hitung berapa yang komen. Kita compare dengan antar followers itu, kita compare siapa saja yang follow. Kita juga bisa mencoba untuk meninggalkan komen kita. Kalau kita perhatikan di paragraf sebelumnya, ada kata yang mengartikan kita tidak bisa memberikan komen. Nah, hal-hal ini bisa kita cermati ketika kita mau mendeteksi apakah iklan di Instagram itu asli atau palsu. Kalau dia palsu, silakan amati dari ke-9 cabang atau poin yang sudah disampaikan di Modified Mind Mapping ini. Selamat mencoba ya teman-teman. Mari kita coba ambil satu contoh dari 3M yang tadi sudah kita buat. Contoh kata lure yang mempunyai cabang terusan, yaitu promising free items dan juga massive discounts. Dilihat dari 2 pengertian kata lure yang ditunjukkan dalam bentuk contoh-contoh, yaitu 1. Menjanjikan barang-barang yang gratis dan juga memberikan diskon-diskon yang besar-besaran. Maka lure dapat diartikan suatu tindakan untuk memikat. Jadi, untuk menuliskannya kembali, apa itu lure? Kalian bisa menuliskannya seperti ini. Lure is an activity to attract people or customers to buy the product in the advertisements. Atau kalian juga bisa mencantumkan contoh-contoh yang kalian buat tadi di 3M ketika kalian menuliskan arti kata lure itu kembali. Demikian contohnya. By looking at the examples of getting free products and huge discounts, lure means an act of attracting people or customers to buy the product in the advertisement. Another example, contoh lainnya yang bisa kita ambil dari 3M adalah kata trusted brand. Trusted brand yang itu adalah di cabang utama yang paling tebal, kemudian di cabang terusan yang agak tipis itu ada kata contact customer service. Lalu setelah contact customer service, kemudian ada satu lagi cabang terusan terakhir yang paling tipis dengan tulisan email, phone numbers, or emailing address. Trusted brand
pada suatu iklan atau advertisements itu harus bisa menunjukkan adanya kontak customer service atau CS di website iklan tersebut. Kontak CS itu bisa berupa email, bisa berupa phone number atau telepon, dan juga bisa berupa emailing address atau yang biasa kita sebut alamat surat menyurat suatu kantor. Jika tidak ada, maka iklan produk tersebut, produk yang ditawarkan itu, yang ada di Instagram tersebut adalah palsu. Maka trusted brand dapat diartikan bahwa bukti suatu brand produk itu dapat dipercaya adalah dengan mengecek apakah tertera jelas dan lengkap kontak customer service mereka. Jadi, untuk dapat menuliskan kembali apa itu arti trusted brand, kalian dapat menuliskannya seperti berikut ini. Trusted brand of a product in an advertisement of Instagram can be proven by seeing the clear contact of its customer service such as email, phone number, and or emailing address. Atau cara penulisan kembali yang kedua adalah kita bisa mengartikan bukti-bukti yang kalian buat di 3M. Ketika kalian menuliskan arti kata trusted brand itu dengan suatu brand produk yang dipercaya karena memiliki keterangan akan narah hubung yang bisa dikontak. Contohnya seperti ini. When a product is trusted and branded, it shows that the advertisement on its website will show a clear customer service contact. Demikian dua contoh dari dua cabang Modified Mind Mapping 3M yang akan memampukan pengaktifan otak kanan dan otak kiri kita dalam menghasilkan suatu tulisan yang bukan saja menjadikan kita kreatif dalam membuat tulisan dengan menggunakan kata-kata kita sendiri, melainkan akan memampukan kita, otak kita khususnya, memanggil kembali ingatan kita akan apa yang sudah pernah kita buat melalui 3M ini. Nah, sekian dulu video tutorial kita kali ini ya, yaitu kita menggunakan Modified Mind Mapping atau 3M untuk memahami kata-kata sukar atau kata-kata yang tidak kita pahami, tidak familiar di suatu teks bacaan dari konteks kalimat tanpa harus membuka kamus. Mahasiswa, selamat berlatih menggunakan Modified Mind Mapping dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.